Bocah Ponorogo, kali ini kita punya segmen baru nih. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas segala macam cerita dan sejarah kota kita tercinta, Ponorogo. Tahu nggak sih, kalau dahulu di Ponorogo ini ternyata ada manusia purba loh. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk langsung kita simak. Pada masa pra-aksara atau sering disebut prasejarah, ternyata di Ponorogo sudah terdapat sebuah kebudayaan purba loh. Kebudayaan purba ini kemudian dikenal dengan kebudayaan Sampung. Ada sebuah situs yang ditengarai sebagai bagian dari kebudayaan Sampung, yaitu situs Guo Lowo. Guo ini secara administratif terletak di Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Gua Lowo Sampung merupakan salah satu dari beberapa gua yang ditemukan di Indonesia yang digunakan oleh manusia purba sebagai tempat tinggal. Dikarenakan manusia purba tinggal di gua, maka secara tidak langsung manusia purba menciptakan kebudayaan mereka dalam gua tersebut. Inilah yang kelak menjadi fosil-fosil yang membuktikan jejak-jejak adanya kebudayaan manusia purba. Kebudayaan manusia purba yang tinggal di gua-gua ini disebut Apis Saus-House. Penggalian dan penelitian situs Gua Lowo Sampung pertama kali dilakukan pada tahun 1926 oleh Louis Jan Grotius, seorang geolog Belanda, yang kemudian dilanjutkan oleh Pieter Vincent van ten Cavelens, seorang arkeolog Belanda pada tahun 1926 sampai 1931. Situs Gua Lowo Sampung termasuk dalam kategori kebudayaan Mesolitik atau zaman batu pertengahan. Diperkirakan berlangsung sejak akhir Pleistosen atau sekitar 10.000 tahun yang lalu, yang oleh Hendrik Robert van Heckeren, seorang pakar sejarah Belanda, disebut Mesolitik Jawa. Alat-alat purba yang ditemukan di situs Gua Lowo Sampung bermacam-macam. Pertama, alat-alat dari batu seperti mata panah, alat serpi, batu penggiling, dan kapak-kapak yang sudah diasah atau neolitik. Kedua, alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Ketiga, alat-alat dari perunggu dan besi. Sebagian besar fosil-fosil alat yang ditemukan adalah perkakas dari tulang. Oleh karena itu, kebudayaan di situs Gua Lowo ini disebut Sampung Bone Culture, dan oleh Hendrik Robert van Heckeren disebut Sampungian Culture. Menurut Raden Rukmono, situs Gua Lowo Sampung dulunya ditempati oleh manusia jenis Papua Melanesoid. Dan ternyata benar loh, Cah. Ini dibuktikan oleh laporan penelitian arkeologi Gua Lowo Sampung bahwa telah ditemukan 7 rangka manusia dengan ciri-ciri masuk dalam kategori Papua Melanesoid. Namun, hanya 2 orang yang ditemukan secara utuh. Selanjutnya, Profesor Dr. Teuku Jakob, Guru Besar Antropologi Ragawi Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa asal-muasal ras Papua Melanesoid, termasuk yang tinggal di situs Gua Lowo Sampung, adalah berasal dari manusia purba Homo wajakensis, manusia purba dari Wajak yang fosilnya ditemukan oleh Van Nistelrooy di Wajak campur darat Tulung Agung. Kemudian diteliti oleh Eugene Dubois pada tahun 1889. Homo wajakensis ini diperkirakan telah ada sejak 40.000 tahun sampai 25.000 tahun yang lalu, yang kemudian melebar ke berbagai daerah dan salah satunya adalah yang mendiami situs Gua Lowo Sampung. Namun beberapa selang waktu kemudian datanglah ras baru yang berasal dari daratan Asia, yaitu ras Malayan Mongoloid atau ras Malayu, yang membuat Homo wajakensis merasa terdesak dan kemudian melakukan migrasi menuju bagian timur sampai ke Papua, yang kemudian hari menurunkan anak cucu yang menjadi penduduk asli Papua sekarang, dan juga sebagian menuju benua Australia dan menurunkan penduduk asli Australia yang atau sekarang dikenal sebagai bangsa aborigin.
Ras Papua yang mendiami situs Gua Lowo Sampung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, warna kulit gelap, kadang hitam, tetapi tidak sama dengan ras negroid. Kedua, rambut sangat kasar dan keriting. Ketiga, memiliki hidung lebar. Keempat, mulutnya menonjol ke depan dan giginya besar-besar. Dan kelima, tinggi badan diperkirakan 170 cm untuk laki-laki. Menurut Peter Vincent van ten Cavelens, mereka hidup dari berburu dan mengumpulkan makanan. Di lain itu, mereka juga mengenal sistem penguburan dang, posisi kaki terlipat dan ditekuk di depan tubuh. Kemudian bagian atasnya ditindih menggunakan lempengan batu utuh. Mungkin ini bertujuan agar terhindar dari gangguan binatang. Nah, itulah sedikit info mengenai Ponorogo di zaman prasejarah. Jangan lupa tetap ikuti terus segmen Luru Cerita ya. Sampai jumpa.